Pengertian kata baku dan tidak baku beserta contohnya. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku asas, kata tidak baku asas, kata baku biosfer, kata tidak baku biosfir, kata baku cendekiawan, kata tidak baku cendekiawan, kata baku detail, kata tidak baku detil, kata baku diagonisis, kata tidak baku diagnosa, kata baku ekstra, kata tidak baku ekstra, kata baku embus, kata tidak baku hembus, kata baku fondasi, kata tidak baku pondasi, kata baku gubuk, kata tidak baku gubuk, kata baku hakikat, kata tidak baku hakikat, kata baku ijazah, kata tidak baku ijazah, kata baku imbau, kata tidak baku himbau, kata baku jenderal, kata tidak baku jenderal, kata baku karir, kata tidak baku karir, kata baku menyolok, kata tidak baku mencolok, kata baku metode, kata tidak baku metoda, kata baku napas, kata tidak baku nafas, kata baku objek, kata tidak baku objek, kata baku paham, kata tidak baku paham, kata baku rapor, kata tidak baku rapot, kata baku sistem, kata tidak baku sistem, kata baku teknologi, kata tidak baku teknologi, kata baku zaman, kata tidak baku zaman. Pengertian kalimat efektif, ciri-ciri dan contoh kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. 2. Logis. Artinya dapat diterima dengan akal sehat dan bisa dipahami dengan baik. 3. Tidak adanya pemborosan kata atau hemat kata. 4. Tidak ambigu. Artinya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak dan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesepadanan struktur suatu kalimat adalah sebagai berikut. A. Kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. C. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata penghubung. Yang, contoh, di kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. Ini kalimat tidak efektif, kalimat efektifnya adalah kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. 2. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini perlu memperhatikan imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah kalimat digunakan imbuhan ni, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, ibu segera mengambil dan diminum obat itu. Tidak efektif, ibu segera mengambil dan meminum obat itu. Efektif. 3. Ketegasan. Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membuat penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu A. Meletakkan ide pokok itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar permasalahan ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi permasalahan ini. Ini merupakan kalimat efektif. B. Membuat rangkaian kata yang bertahap. Contoh, kepala sekolah, para siswa, hingga guru turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Ini kalimat tidak efektif. Para siswa, guru, hingga kepala sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Ini kalimat efektif. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, suaranya benar-benar merdu. Suaranya sangat memesona.
D. Menggunakan partikel penegasan, seperti partikel lah, pun, dan kah. Contoh, tutuplah pintu itu. 4. Kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Oleh karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak efektif. Saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah efektif. 5. Kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Maka tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Berikut yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. Menghilangkan pengulangan subjek. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, dia memakai topi warna putih. Ini kalimat tidak efektif. Dia memakai topi putih. Ini kalimat efektif.